Hello guys, it's me again, Marshall, and welcome back to my channel. So guys, di episode Mastery kali ini aku mau bahas tentang kasus kehilangan seorang anak yang lagi-lagi masih belum ditemukan bahkan sampai saat ini. Jadi tunggu apa lagi, mari kita mulai ceritanya. Jadi guys, tokoh utama dalam kasus ini adalah seorang anak yang bernama Timothy James Pitsen. Dan kedua orang tuanya, ayahnya bernama James Pitsen atau sering disebut Jim, dan ibunya yang bernama Amy Joan Fry Pitsen. Timothy James Pitsen lahir di Aurora, Illinois, Amerika Serikat pada tanggal 18 Oktober 2004. Dan ketika kasus hilangnya ini terjadi, dia masih berumur 6 tahun. Nah, kita langsung masuk ke kronologinya guys. Gimana sih awal ceritanya kejadian ini terjadi? Jadi guys, ceritanya ini berawal pada tanggal 11 Mei 2011 ketika si Jim Pitsen, ayahnya si Timothy ini, mengantar anaknya yang menggemaskan, yang unyu banget, yang imut banget ini ke sekolahnya di Greenman Elementary School. Nah jadi guys, si Jim ini nganter si Tim itu sekitar jam 7 kurang 15 pagi. Tapi anehnya setengah jam kemudian, ibu kandungnya yang namanya si Amy Joan ini ngejemput si Tim sekitar jam 8.15-an dengan alasan ke ibu gurunya bahwa ada keperluan mendadak dan infonya mereka mau mengadakan trip selama 3 hari berdua. Nah dari sini menurut aku ini udah ganjil guys. Kenapa kalau mamahnya mau ngajak liburan gak sama suaminya, gak sama papahnya si Tim, dan kenapa harus di tengah-tengah jam pelajaran gitu? Maksudnya kenapa gak nunggu anaknya beres sekolah dulu atau at least di weekend gitu buat ngajakin jalan-jalannya? Oke guys, lanjut cerita. Jam 10 pagi terekam di CCTV bahwa si Amy ini bersama si Tim yang tadi udah dia jemput mampir ke sebuah bengkel dan menitipkan mobilnya untuk diperbaiki. Nah lalu jam 3 sore si Amy sama si Tim ini balik ke bengkel itu buat ngambil kembali mobilnya. Dan info dari pegawai bengkel tersebut, dari jam 10 pagi sampai ke jam 3 sore itu, Amy mengajak si Tim buat jalan-jalan ke kebun binatang Brookfield. Nah sehabis dari bengkel itu, si Amy sama si Tim melanjutkan tripnya dan menginap selama semalam di sebuah resort yang namanya Resort Key Lime Cove. Nah terus guys, besok paginya mereka melanjutkan lagi ke resort yang namanya Resort Kalahari di daerah Wisconsin, dan esok paginya mereka tertangkap CCTV jam 10 pagi untuk check out dari resort tersebut. Berarti kalau dihitung tripnya ini udah 3 hari ya guys, dari tanggal 11, 12, tanggal 13 Mei 2011. Nah yang mencengangkannya guys, setelah dari Resort Kalahari itu, si Timothy nggak pernah ditemukan lagi alias menghilang. Bahkan gak ada jejak tentang Timothy sedikit pun di CCTV tempat-tempat manapun di Amerika Serikat. Nah yang anehnya guys, di tanggal 13 Mei 2011, si Amy Joan, ibunya Timothy ini, sempat nelfonin teman-teman dan keluarganya dari jam 12 siang sampai jam setengah 2 siang dan mengabarkan mereka bahwa dia dan Tim itu keadaannya aman, baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan mereka bakal kembali ke rumah dalam waktu 2 atau 3 hari. Telepon si Amy Joan ini sempat dilacak dan menunjukkan bahwa dia berada di bagian barat laut Sterling. Nah, ada bukti juga menunjukkan bahwa si Amy Joan ini sempat nelfonin suaminya si Jim, tapi telepon tersebut gagal karena si Jim lagi fokus nyari si Amy sama si Tim anaknya ini. Karena si Jim ini sempat shock juga ketika dia mau jemput anaknya pada tanggal 11 Mei 2011, tapi anaknya itu udah hilang, entah di mana, dan istri anaknya ini nggak bisa dihubungi sama sekali. Nah anehnya lagi guys, info dari keluarganya bahwa ketika si Amy Joan nelfon si keluarganya buat mengabarkan bahwa mereka fine-fine baik-baik aja, ada suara Timothy samar-samar di belakang dan mengatakan bahwa si Tim ini lapar. Nah masih di tanggal yang sama ya guys, tanggal 13 Mei 2011 jam setengah 8 malam, si Amy Joan ini tertangkap kamera CCTV sedang berada di sebuah store bernama Winnebago, sedang membeli sebuah notes, pulpen, dan juga amplop. Dan dia pergi ke toko ini sendirian tanpa didampingi siapapun termasuk si Tim. Nah, jam 8 malamnya dia tertangkap kamera CCTV lagi sedang berada di sebuah restoran, dan lagi-lagi dia sendirian guys, tanpa didampingi siapapun juga. Nah terus guys, jam setengah 12 malamnya dia kembali terlihat sedang check-in di sebuah penginapan yang bernama Rockford Inn, dan diduga di malam itu atau esok paginya
dia melakukan pencobaan bunuh diri dengan cara menyayat urat nadi di pergelangan tangannya dan lehernya, dan ia juga ditemukan overdosis dari obat antihistamin atau obat alergi. Dan esok harinya, tanggal 14 Mei 2011, dia ditemukan oleh pegawai penginapan tersebut sudah tidak bernyawa lagi, guys. Dan yang penting, guys, dia ditemukan bersama sebuah notes kecil yang dicurigai ini dibeli ketika dia ditemukan di kamera CCTV di Winnebago tadi ya, guys. Terus isi catatan kecil itu apa dong? Nah, ini yang benar-benar krusial menurut aku, guys. Jadi, dalam catatan kecil tersebut, si Amy Joan Mary Fry Pitsen ini menuliskan bahwa ia sangat-sangat meminta maaf dan menyesal atas kekacauan yang telah ia lakukan. Dan ia juga menuliskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menemukan Timothy, tapi ia memastikan bahwa si Timothy ini dalam keadaan aman bersama seseorang yang menjaganya. Ini benar-benar aneh, guys. Nah, jadi ada beberapa hasil investigasinya juga ya, guys. Nah, jadi yang pertama, guys, jejak darah yang ada di pisau yang digunakan sama si Amy Joan buat bunuh dirinya itu murni, cuman ada darahnya si Joan dan gak ditemukan DNA siapapun. Jadi kemungkinan besar si Amy Joan ini murni bunuh diri dan tidak dibunuh oleh orang lain. Nah, yang kedua, polisi juga menemukan ada bercak darah di dalam mobilnya si Amy Joan ini. Tapi setelah dikonfirmasi ke pihak keluarganya, itu adalah bekas darah si Tim ketika mimisan di bulan lalu. Jadi mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian yang baru terjadi saat itu. Nah, yang ketiga, infonya handphone si Amy, ibunya si Tim ini, hilang dan tidak ditemukan jejaknya dimanapun, guys. Tapi di tahun 2013 ada seseorang yang menyerahkan handphonenya si Amy ini ke pihak yang berwajib, namun tidak ditemukan bukti apapun juga. Jadi kayaknya ini udah direncanain sama si Amy jauh-jauh ya, guys. Nah, hasil investigasi yang keempat, polisi menemukan bahwa mobilnya si Amy ini diparkir di area yang benar-benar berumput dan ada kemungkinan tempatnya ini di dekat sungai besar dan jalan raya yang besar. Nah, ini benar-benar hal yang cukup memprihatinkan banget ya, guys. Tapi sayangnya di tanggal 3 April 2019 ada seorang anak yang infonya linglung di jalanan di dekat sungai Ohio. Bahkan sampai ada warga yang menelpon polisi buat membantu anak ini. Dan ketika polisi mendatanginya, si anak ini mengaku bahwa dia adalah Timothy James Pitsen yang lagi dicari sama semua orang. Tapi setelah diselidiki lebih lanjut, FBI mengklarifikasi bahwa dia bukanlah Timothy James Pitsen dari DNA yang diambilnya. Namun dia melainkan adalah Brian Michael Rini, seorang pria berusia 23 tahun yang sempat dipenjara selama 14 bulan karena perampokan dan perusakan properti. Ini jahat banget sih menurut aku, orang yang lagi stres nyari anaknya, nyari keluarganya, tapi malah ditipu sama orang yang kriminal gitu ya, guys. Nah, terus ada beberapa teori yang mau aku bahas di sini juga. Nah, yang pertama, si James Pitsen atau si Jim ini, ayahnya si Timothy, pernah bilang ke media bahwa si Amy Joan, istrinya itu memang pernah melakukan pencobaan bunuh diri sebelumnya karena dia memang depresi dan mentalnya itu agak terganggu, guys. Dan si James juga pernah bilang bahwa memang sebelum kejadian hilangnya si Timothy terjadi, mereka sempat cekcok. Nah, si James juga bilang ya, guys, bahwa si Amy ini udah pernah nikah cerai selama 3 kali sebelum married sama si James ini. Dan infonya si Amy ini juga pernah bilang ke si James bahwa dia pengen cerai sama si James. Berarti memang ada masalah keluarga juga ya, guys. Dan sedihnya anaknya jadi korban. Nah, yang kedua, beberapa tahun setelah si Amy Joan ini meninggal ya, guys, teman-teman dan keluarganya ini bilang bahwa infonya si Amy ini melakukan hal tersebut karena dia sempat stres, takut, depresi. Karena apabila si Amy ini cerai sama si James dan udah resmi, hak asuh atas Timothy ini jatuh ke tangan James dan bukan ke tangan si Amy. Jadi dia mungkin takut nggak bisa menghabiskan waktu bersama lagi bersama si Tim banyak-banyak gitu, guys, karena hak asuhnya udah bukan di dia lagi. Nah, yang ketiga,
Saking sayangnya si Amy sama si Timothy ini, jadi ketika si Tim lahir, namanya ini khusus diberikan M-nya tuh 2 karena dia ingin anaknya ini spesial dan gak ada orang lain yang namanya sama kayak si Timothy ini. Tapi bisa dibilang si Amy Joan ini benar-benar overprotective sama anaknya, jadi dia stres sendiri sampai melakukan hal yang seperti itu ya guys. Nah, meskipun hal ini udah terjadi lama ya guys, udah berjalan selama 9 tahun, si James Pitsen masih yakin bahwa anaknya itu masih hidup. Bahkan dia masih buatin sebuah rumah pohon buat si James ini guys. Ini benar-benar bapak yang sayang banget sama anaknya sih, kelihatan banget ya guys. Bahkan pencarian pun masih dilakukan oleh pihak yang berwajib di Amerika dan juga FBI, sampai selembaran yang buat wanted itu ya guys ya, dicari itu, dibuatkan facial progression atas si Timothy yang kira-kira sekarang udah berusia 15 tahun. Nah, dari pembahasan ini aku sendiri menyimpulkan beberapa pertanyaan sendiri guys, karena memang masih sangat-sangat ganjil ya kasusnya. Nah, kalau benar si Amy Joan ini bunuh diri, kenapa dia bilang di telepon ke ibunya, ke saudara-saudaranya, ke teman-temannya bahwa dia bakal kembali ke rumah sekitar 2-3 hari dari waktu ketika dia nelfon itu guys. Ya kalau misalnya dia mau bunuh diri, dia plan untuk bunuh diri, ya udah gitu, nggak usah ngabarin dia bakal balik lagi ya kan. Terus yang anehnya, kalau dia benar-benar sayang sama anaknya, harusnya dia yang ngerawat si Timothy ini sendiri dong. Kenapa dia harus bunuh diri ya kan? Masih banyak cara lain, jalan lain gitu buat dia bisa bersama si Timothy ini ya guys. Bisa aja dia kabur keluar kota, keluar negeri, tapi dia tetap bisa hidup bersama si Timothy bareng-bareng ini guys. Kenapa dia harus bunuh diri dan menyerahkan si Tim ke orang yang entah diketahui siapa gitu. Nah, pertanyaan lainnya yang menurut aku ini membingungkan ya guys. Kalau misalnya si Timothy benar-benar masih hidup, kenapa dia nggak mencoba menghubungi 911 atau mencoba menghubungi polisi atau keluarganya? Karena infonya si Timothy ini dari kecil udah diajarkan untuk menelepon 911 dalam keadaan darurat. Ini menurut aku kasus yang benar-benar membingungkan ya guys. Karena anehnya setelah dari resort Kalahari itu si Timothy benar-benar menghilang tanpa jejak gitu. Harusnya kan at least masih ada CCTV lainnya gitu yang menjelaskan si Timothy kemana. Tapi benar-benar hilang entah kemana. Oke guys, jadi itu pembahasan aku mengenai kasus hilangnya si Timothy James Pitsen ini. Aku berharap semoga si Tim, anak yang lucu, anak yang imut, yang mungkin sekarang udah tumbuh remaja, udah jadi anak yang ganteng, cepat ditemukan dan semoga kasusnya cepat-cepat clear. Semoga si James juga bisa memberikan rumah pohonnya ini ke anak tercintanya dan keluarganya jadi bahagia. Happily ever after. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa komen tentang pendapat kalian tentang kasus ini, dan jangan lupa drop your thoughts tentang spekulasi-spekulasi kalian karena aku mau dengar mengenai pendapat kalian. Dan jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe supaya kalian bisa lebih update tentang video-video aku selanjutnya. Bye bye.